pagi Bapak Ibu Jemaat PCC. Seperti biasanya pagi ini sebelum kita mau menjalani hari ini, kita mau rendahkan hati kita mau mengucap syukur, mencari wajah Tuhan, tersungkur di hadapannya. Kita mau bersyukur kepadanya. Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Mari saya ajak kita semua untuk datang kepadanya. Kita mau mencari wajahnya. Terima kasih Tuhan. Ungkapkan syukurmu di hadapannya. Katakan Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami hanya bagimu Bapa, hanya bagimu Yesus. Haleluya, ku sembah Kau. Terima kasih Yesus, ku puji Kau, ku tinggikan Allah yang setia, Allah yang mulia. Segala pujian bagimu, segala kemuliaan hanya bagimu, Bapa yang ku sembah, Bapa yang ku cinta, lebih dari segalanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau baik. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada Tuhan. Engkau Allah yang selalu mengasihi kami, selalu peduli akan hidup kami Tuhan. Banyak hal yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami dan semuanya baik Tuhan. Sebab itu kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Engkau yang mengerti Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang melakukan semua hal baik. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Engkau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ini ucapan syukur kami Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Katakan sekali lagi, ku bersyukur. Syukur Tuhan, kami mau selalu bersyukur bagi kebaikan-Mu, bagi kasih setia-Mu. Haleluya, selalu bersyukur pada
kepadamu Tuhan, sebab Kau Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Bagimu rasa syukur kami, bagimu pujian kami, sebab Kau Allah yang layak disembah, sebab Kau Allah yang layak dipuji. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur untuk segalanya, untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk perlindunganmu. Haleluya. Kami mau menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sikaralaya papa kaya ralaya papa sikaparalaya barata sikaralaya papa. Tiada yang sepertimu Tuhan. Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami hanya bisa bersyukur kepadamu Tuhan, memujimu Bapa, sebab Engkau Allah yang terbaik Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Sama-sama kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Ini pengakuan kami Tuhan, ini rasa syukur kami Bapa. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami. Engkau Bapa yang selalu menggenggam tangan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu. Amin. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kami rasakan kemurahan-Mu mengalir dalam hidup kami. Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh mengerti. Amin. Biar kami boleh memahami, merenungkan, bahkan melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam di hadapan-Mu. Bapak Yesus. Memahami setiap ucapan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, mengucap syukur itu adalah hal yang sangat mudah dilakukan saat keadaan baik-baik saja. Mengucap syukur itu gampang untuk diucapkan saat kita dalam keadaan yang menyenangkan, situasi hidup yang membuat kita happy, membuat kita bahagia. Mengucap syukur itu sangat gampang. Namun masih bisakah kita mengucap syukur saat hidup kita ada di dalam tekanan? Masih bisakah kita mengucap syukur saat kita sedang dalam kesusahan? Masih bisakah kita mengucap syukur saat mungkin untuk tersenyum pun sulit untuk kita lakukan? Namun firman Tuhan hari ini kita mau belajar bahwa di dalam kesulitan pun kita bisa dan bahkan harus mengucap syukur. Kita akan baca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 sampai yang ke-31. Sekali lagi Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-31. Saya akan bacakan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kita semua tahu kisah ini, bagaimana Paulus dan Silas yang bisa dikatakan mereka tuh sebenarnya gak ada salahnya. Mereka hanya menyampaikan firman Tuhan. Namun dengan kesepakatan karena tidak menyukai keberadaan Paulus dan Silas yang giat melakukan firman Tuhan, saat itu dikatakan bahwa Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara. Ayat 1 kita bisa melihat dikatakan bahwa mereka dijebloskan ke dalam penjara yang paling tengah dan kaki mereka dibelenggu dalam pasungan. Jadi kita semua tahu bahwa saat itu kondisi Paulus dan Silas itu gak enak, bahkan sangat tidak enak. Gak cukup hanya di penjara, padahal saat di penjara aja mereka udah gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Mereka gak bisa keluar di balik jeruji. Gak cukup itu, kaki mereka dibelenggu, dipasung. Bapak Ibu pasti tahu ya bagaimana dipasung itu, mungkin kita juga pernah melihat. Dipasung itu adalah kaki mereka mungkin dijulurkan lalu dirantai sehingga mereka gak bisa berjalan 1 meter pun mungkin gak bisa. Setiap mau jalan ke sini gak bisa, bahkan mungkin saat itu kondisi mereka hanya duduk. Kondisi yang sangat memprihatinkan, kondisi yang sangat gak enak. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Apakah mereka bersungut-sungut? Apakah mereka marah-marah, ngomel-ngomel, teriak-teriak minta dikeluarkan dari penjara? Enggak, Bapak Ibu.
Yang mereka lakukan, yang menjadi keputusan mereka adalah mereka memuji Tuhan. Mereka bersyukur. Di situ dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Tidak dikatakan bahwa mereka berdoa berteriak-teriak kepada Tuhan. Tuhan, lepaskan kami. Tuhan, terbukalah pintu penjara ini Tuhan. Tuhan, bebaskan kami. Enggak. Yang dikatakan di sini, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Puji-pujian itu adalah rasa syukur. Kita gak bisa memuji Tuhan kalau kita gak bersyukur. Kita gak bisa memuji Tuhan kalau kita gak mengalami kebaikan Tuhan. Namun Paulus dan Silas memutuskan untuk memuji Tuhan di tengah ketidakberdayaan mereka. Mungkin saat ini kita pun sedang dalam keadaan tidak berdaya. Sedang dalam keadaan terikat. Mungkin kita juga sedang merasakan hal yang menyakitkan, menyesakkan. Membuat kita hampir gak bisa ngapa-ngapain. Membuat kita seolah-olah terpasung sama hidup ini, sama masalah kita. Namun apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bersungut-sungut? Bersungut-sungut gak menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Namun belajar dari Paulus dan Silas. Mari kita belajar. Di tengah keadaan hidup yang gak baik-baik aja. Tetap mengucap syukur. Ada 4 hal yang ingin kita pelajari di sini. Yang pertama, bersyukur itu menjaga fokus kepada Tuhan. Mengapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur menjaga fokus kita kepada Tuhan. Saat kita ada dalam permasalahan, saat keadaan kita gak baik-baik aja, gampang untuk kita bersungut-sungut. Tapi apakah bersungut-sungut menyelesaikan masalah kita? Apakah bersungut-sungut membuat keadaan kita jadi lebih baik? Membuat hati kita menjadi damai sejahtera, menjadi tenang? Enggak Bapak Ibu. Bersungut-sungut hanya akan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Namun saat kita memutuskan untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun, maka kita percaya, kita fokus kita kepada Tuhan. Enggak kepada masalah, tapi kepada Tuhan. Percaya dengan iman kita bahwa Tuhan bisa membantu kita. Yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Mengucap syukur itu menguatkan hati kita walaupun situasi belum berubah. Kenapa saya katakan seperti ini? Seringkali kita berharap mujizat. Kita berharap Tuhan kok gak dijawab-jawab ya. Tuhan saya udah berdoa tahunan, bulanan, tahunan, bahkan mungkin belasan tahun. Kok doa saya gak dijawab-jawab Tuhan. Kok rasanya capek. Kita mengharapkan mujizat. Namun kadang kita gak menyadari bahwa mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan sebelum doa kita terjawab adalah Tuhan mengerjakan hati kita. Tuhan membentuk hati kita. Tuhan memproses hati kita menjadi lebih baik dalam merespon banyak hal. Dalam merespon permasalahan. Tuhan mengadakan perubahan di dalam hati kita. Tuhan menghadirkan damai sejahtera dan Tuhan memberikan sukacita yang gak bisa diberikan oleh dunia. Walaupun mungkin masalah kita belum selesai, namun hati kita sudah berubah. Hati kita dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hal ketiga, syukur adalah iman di dalam tindakan. Ketika kita mengucap syukur, kita secara tidak langsung beriman dan mengatakan, oh masalahku gak seberapa. Aku percaya Tuhan sanggup menyelesaikannya. Aku percaya Tuhan menyertai aku dalam melalui persoalan hidup ini. Aku tahu Tuhan gak pernah biarin aku sendirian. Itu iman Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita belum selesai permasalahan kita, namun kita percaya Tuhan gak akan biarkan. Lalu yang terakhir, bersyukur menghasilkan kesaksian. Kita baca lagi di dalam ayat yang ke-30 sampai yang ke-31 ya. Dikatakan bagaimana. Oke. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, kepala penjara ini yang berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? 31 jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Kita tahu bahwa saat itu dikatakan kepala penjara itu mau bunuh diri karena dia takut. Dia takut dia tidak bisa melakukan tugasnya sebagai kepala penjara dengan benar. Dia berpikir bahwa saat itu semua tahanan sudah kabur. Tapi ternyata semua tahanan masih ada. Tuhan melakukan mujizatnya dan Paulus dan Silas menjadi kesaksian. Saat kita mengucap syukur itu bukan hanya berguna buat hidup kita. Orang melihat kesaksian hidup kita.
Bagaimana orang lain bisa melihat seperti kepala penjara ini. Kenapa ya kok kamu dalam masalah kayak gini masih bisa tetap tenang ya? Kenapa ya kamu lagi dalam keadaan terpuruk kok masih bisa senyum? Kok masih bisa memberkati orang lain? Kok masih bisa menghibur orang lain? Saat itu hidup kita menjadi kesaksian. Dan Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Hidup kita menjadi berkat buat orang yang ada di sekeliling kita. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Bersyukur itu bukan sekedar ucapan terima kasih, namun iman bahwa Tuhan bekerja. Ketika hati kita memilih bersyukur, kita sedang mengundang Tuhan masuk, mengakui otoritasnya, dan membuka ruang bagi mujizat yang sedang Ia kerjakan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau selalu bersyukur kepadamu apapun keadaan kami Tuhan. Bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan. Bersyukur untuk apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan bersyukur untuk mujizat-mujizat yang sedang menunggu di hadapan kami. Kami percaya Tuhan, kami mengimani Tuhan. Walaupun mungkin saat ini doa kami belum terjawab. Walaupun mungkin saat ini keadaan kami belum berubah. Namun Engkau sedang bekerja dan tetap bekerja Tuhan. Engkau terus melakukan mujizat-Mu melalui hidup kami. Biarlah Tuhan kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Kami boleh melihat kuasa-Mu. Dan hidup kami boleh menjadi kesaksian buat orang-orang di sekitar kami. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus mengucap syukur. Gak henti-hentinya mulut kami mau mengucap syukur. Sebab Engkau baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih. Kami mau menjalani hari ini dengan penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Dengan penuh rasa terima kasih. Dan kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.